Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Yang kami taati para bapak kiai, para ibu nyai, as-shaimin was-shaimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya pada bulan puasa yang penuh barokah, penuh maghfirah dan penuh rahmah ini. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna sampai 30 hari nanti. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan satu-satunya yang tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan yang teristimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah nuzulul Quran. Juga ada dilaksanakan perang besar, yaitu perang Badar, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW dan dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya lebih kecil daripada kaum musyrikin. Hanya 313 melawan 1000 lebih, tapi alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin. Di bulan Ramadan ini juga terdapat doa yang mustajab. Setiap waktu, setiap detik amal kita akan dicatat dengan berlipat-lipat ganda pahalanya di bulan Ramadan ini. Maka perbanyaklah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bulan di mana diwajibkan berpuasa. Inilah bulan Ramadan. Tidak ada bulan lain untuk sebulan penuh berpuasa, hanya di bulan Ramadan. Ini termasuk istimewanya bulan Ramadan. Juga bulan Ramadan ini di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yang mana di mana malam ini 1000 bulan lebih baik. Juga ada bulan di mana ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Maka jalanilah dengan ikhlas, sabar dan kuat. Insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Tentang nuzulul Quran, ini para ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada malam hari di bulan Ramadan selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun diturunkan di kota Makkah yang sering kita kenal dengan surat Makkiyah, dan 10 tahun turun di kota Madinah yang sering kita sebut dengan surat Madaniyah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang kebenarannya adalah absolut, mutlak, itu adalah firman Allah, kalam Allah yang tidak ada duanya, yang tidak ada bandingannya. Itu harus kita akui, harus kita percaya. Tidak ada satu kitab pun yang bisa menandingi Al-Quran. Itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
ternyata bukan orang-orang yang bertakwa saja, tapi hudal linnas. Di samping hudal lil muttaqin juga hudal linnas. Itu juga tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan bukti Allah cinta kepada hambanya agar hidupnya terarah, agar hidupnya punya pegangan, agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Itulah bukti Allah mencintai hambanya dengan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan kita harus dekat dengan Al-Quran. Kalau kita tahu pahala membaca Al-Quran atau amal kebaikan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, ini kita akan memohon pada Allah semasa hidupnya dipakai bulan Ramadan terus. Ini kalau kita tahu pahalanya amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Ada 3 amal yang apabila ini kita lakukan, kita tidak pernah akan rugi, tidak pernah akan kekurangan, dan juga insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Tercantum dalam surat Al-Fatir ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita simpulkan dari ayat surat Al-Fatir ini ayat 29 bahwa istiqomah membaca Al-Quran. Yang kedua, menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rizkinya yang telah diberikan Allah kepada kita, kepada fakir miskin, kaum duafa, anak yatim, dan juga para janda yang membutuhkan. Insya Allah apabila 3 hal ini kita lakukan dengan istiqomah, insya Allah kita tidak akan kekurangan satu apapun dan tidak akan pernah rugi kita membaca Al-Quran. Demikianlah para pemirsa yang kami hormati, sekelumit tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.